saya tadi baca dengan santri ngaji kitab tafsir Jalalain bahwa teringat dengan satu kisah ayat yang menerangkan tentang bagaimana Nabi Zakaria. Falamma da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ini nabi itu. Nabi Zakaria itu seorang nabi. Kurang apa kenabiannya? Falamma da'a Zakaria rabbahu. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Ketika berdoa kepada Allah. Doanya apa? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau, berikanlah kami keturunan yang baik. Nabi Zakaria itu ketika berdoa umur berapa tahun? Umurnya 80 tahun. Ya. Umur Nabi Zakaria berdoa itu umur 80 tahun. Kemudian istrinya umur 56 tahun. Kita punya istri umur 40 tahun. Kitanya masih umur 50 tahun, tidak mau berdoa pengen punya anak lagi karena alasannya tidak mungkin katanya. Ini Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ketika berdoa minta anak itu umurnya 80 tahun, istrinya 56 tahun. Kemudian karena itu Nabi, maka dikabulkan doanya. Kapan? Dikabulkannya ketika jadi wabaina doa wal ijabah arba'una sanatan. Antara doanya dia dengan pengabulan doanya itu pada dikabulkan oleh Allah selama 40 tahun. Nah, Nabi itu berdoa 40 tahun baru dikabulkan. Nabi berdoa 80 tahun baru dikabulkan 120 tahun. Itu kelas Nabi loh. Kita berdoa seminggu, Ustaz minta amalan supaya lancar usahanya. Sebulan tidak lancar-lancar. Ustaz itu pembohong. Benar tidak? Sholatnya mencela-mencela, bolong-bolong, doanya pengen cepat dikabulkan. Aneh gitu. Aneh. Tapi nyata. Itulah akhir zaman gitu. Tapi kita sebagai ulama ini harus ngerti gitu. Bahkan doa itu pengabulannya di ayat selanjutnya dikatakan, ya Nabi Zakaria itu ketika berdoa memohon anak itu sudah umur 80 tahun sampai umur 100 tahun beliau udah lagi mikir, mungkin tidak mungkin dikabulkan, tidak mungkin dikabulkan. Sehingga ketika umur 120 tahun dapat wahyu Nabi Zakaria. Dapat wahyunya itu bahwa Nabi Zakaria akan memiliki seorang anak yang bernama Yahya, diilhamkan oleh Allah. Ketika umur 120 tahun pas malamnya mimpi, Nabi Zakaria bermimpi akan diberikan seorang anak yang bernama Yahya. Terbangun dari mimpinya, Nabi Zakaria kaget Nabi Zakaria. Sampai Nabi Zakaria itu berkata kepada Allah, apa kata Nabi Zakaria? Rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghoniyal kibar. Ya Tuhan, mana mungkin saya ini sudah tua. Sudah 120 tahun. Mana mungkin akan punya anak. Padahal dia dulu minta punya anak. Ketika dikabulkan tidak percaya. Ini salah satu doa. Doa itu biasanya terkabul ketika kita lupa. Tapi kalau kita dipikirkan, terkabulnya susah. Jadi kalau berdoa udah bisa dipikirkan. Doa baik. Kalau dipikirkan udah bakal terkabul. Nabi Zakaria ini. Jadi Nabi Zakaria itu berdoa ketika lupa baru dikabulkan. Bahkan ketika dikabulkan antara percaya dengan tidak. Bagaimana? Qala rabbi anna kaifa yakunu li gulam. Bagaimana saya akan punya anak? Wa qad balaghoniyal kibar, sementara saya ini sudah tua. Wa imra'atu akhir, dan istri saya itu sudah mandul. Tidak punya anak lagi. Kenapa? Sudah saking tuanya. Akhirnya karena ini selalu berseteru dalam hatinya, iya tidak. Antara senang dengan tidak. Senangnya dikabulkan tapi tidak percaya akan dikabulkan doanya. Sehingga Nabi Zakaria minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, bagaimana buktinya kalau saya akan punya anak? Sehingga kata Allah, bagaimana?
ayatuka alla tukalliman nas salasata ayamin ila romza. Tandanya kau punya anak itu adalah engkau diberikan kekuatan untuk tidak berbicara kepada manusia kecuali zikir. Ini makanya ada istilah orang dahulu ya, kalau kita hamil jangan ngomong-ngomong dulu. Ini baru hamil 7 minggu lah keluar di Facebook gitu. Akhirnya apa? Tidak terjadi. Ini kuncinya. Makanya orang tua dulu tuh bener bodoh tapi pintar. Orang sekarang pintar tapi jangan ngomong saya. Orang dulu. Jadi orang dulu tuh bodoh tapi pintar. Fakta ini. Jadi kadang-kadang mitos, tapi ternyata di Al-Quran ada. Allah tukalliman nas bisalah satu ayat ila romza. Buktinya kalau kamu mampu tidak berbicara kepada manusia 3 hari, ini ayatnya ini Allah tukalliman nas. Ada perintah untuk tidak berbicara kepada manusia, tapi maknanya bukan merintah untuk tidak bicara. Tapi kalau kamu kuat tidak berbicara selama 3 hari, kecuali berzikir kepada Allah, maka kamu akan punya anak. Kan begitu. Jadi kalau secara tekstualnya ini perintah maknanya. Nah ini kuncinya. Kalau kita punya keinginan, punya hajat, doa belum dikabulkan ya sudah, jangan banyak dipikirkan. Niatkan doa kita ini sebagai bentuk ibadah. Ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu tulang sumsumnya ibadah. Ketika kita berdoa itu sudah dapat pahala.